Dan apakah masih ada sampah-sampah di bawah mejanya? Cek dulu ya. Sudah bersih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan berkah dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Nah baiklah anak, sebelum kita masuk pelajaran inti hari ini, sebelum pelajaran hari ini, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kita belajar tentang fungsi. Kira-kira masih ingat nggak apa pengertian atau definisi fungsi? Boleh lagi? Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika salah satu himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi fungsi itu adalah suatu relasi ya atau hubungan himpunan A ke himpunan B. Nah baiklah, Ibu lanjut lagi pertanyaan, bagaimana kalau dua fungsi itu digabungkan? Boleh ada? Ketika dua fungsi digabungkan secara urutan, maka akan membentuk fungsi baru, yaitu komposisi fungsi. Oke, jadi apabila dua fungsi digabungkan, maka akan membentuk suatu fungsi yang baru, yaitu komposisi fungsi. Nah, di situ kita sekalian sudah menyampaikan definisi fungsi dan penggabungan dua fungsi. Jadi kesimpulannya, apa itu yang namanya komposisi fungsi? Saya Bu, komposisi fungsi adalah penggabungan antara fungsi fx dan gx yang disimbolkan dengan bulatan. Yang disimbolkan dengan bulatan ya, atau disebut dengan bundaran. Baiklah, kita lihat gambar di sini dulu. Perhatikan gambar di layar proyektor ini ya. Lihat di situ ada gambar apa nak? Kemudian gambar apa ini? Produksi sepatu. Produksi sepatu. Nah, jadi pelajaran komposisi fungsi ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya apa? Misalnya, boleh, Alisa? Contoh dari komposisi dalam kehidupan sehari-hari itu ada di dalam permainan sepak bola. Contohnya tuh ada di susunan pemain dalam tim ataupun formasi dalam tim. Ataupun formasi dalam tim. Jadi komposisi dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada permainan sepak bola. Kita bisa mengkombinasikan ya pemain itu di mana tempat-tempatnya untuk menentukan apakah kita nanti akan melaksanakan permainan itu dengan baik atau tidak. Kemudian ada lagi? Rehan boleh? Contohnya dalam membuat lukisan, menggabungkan warna-warna yang tepat. Jadi membuat lukisan, jadi kombinasi atau komposisi warna-warna ya, bahannya. Kemudian Eva boleh? Industri sepatu yang menghasilkan sepatu yang kuat dengan membuat komposisi bahan baku yang tepat. Industri sepatu, seperti yang Ibu sampaikan di gambar tadi ya. Jadi kita mencari bahan-bahan yang akan kita kombinasikan, komposisikan dengan suatu bahan baku yang akan menghasilkan produk sepatu yang berkualitas dan tahan lama. Oke. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut, Ibu sampaikan dulu. Jadi materi kita adalah materi komposisi fungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita lihat
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait dengan komposisi fungsi. Nah, itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Oke. Nah, Ibu tampilkan dulu permasalahannya ya. Sekarang kita lihat di sini. Bisa kalian cermati masalah berikut ini ya. Di sini ada apa? Suatu pabrik ya, suatu pabrik kertas yang berbahan dasar kayu. Nah, di sini dia mau memproduksi kertas di situ ya. Nah, dari masalah ini kira-kira apa yang bisa kalian cermati atau kalian identifikasi dari permasalahan di situ? Boleh kalian catat dulu atau kalian sampaikan hasil dari analisis kalian. Boleh sampaikan apa-apa yang di sini yang akan dicari. Apa? Masalah sini apa yang dicari nak? Jumlah produksi kertas. Kemudian apa lagi nak? Metode yang digunakan. Nah, jadi di situ adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dari masalah yang telah Ibu sampaikan. Jadi di sini masalah-masalah ini nanti kalian cari permasalahannya dan kemudian kalian selesaikan permasalahannya dengan belajar berkelompok ya. Jadi kalian berdiskusi dalam suatu kelompok. Ini kelompoknya, kelompok belajar kalian. Nih ya. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Sekarang silakan kalian duduk berkelompoknya masing-masing. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, anak-anak, itu adalah LKPD dari permasalahan yang sudah Ibu tampilkan di depan ya. Nah, jadi di sini langkah-langkah yang harus kamu selesaikan di sana. Yang pertama di situ ada identitas ya. Kalian tulis nama kelompoknya masing-masing. Kemudian pahami isi dari masalah tersebut. Apa yang diminta di situ. Jadi kalian pahami pernyataannya, masalah yang disajikan dalam LKPD tersebut. Kemudian kalian diskusikan. Kalian diskusikan cara memecahkan masalah tersebut. Nah, di situ Ibu sudah kirimkan link bahan ajar ya. Bisa kalian lihat di HP kalian. Kemudian juga bisa kalian buka di buku matematik kalian ya. Komposisi fungsi. Jadi sekarang silakan kerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Diskusikanlah permasalahan yang ada di sana. Kalau ada permasalahan atau kalian tidak mengerti, boleh kalian tanyakan sama Ibu ya. Boleh lagi ya. Dibagi dari masing-masing. Jadi yang lain itu
Kalau ada permasalahan
silakan. Boleh ditanya ya. Jangan terhambat ya. Selesaikan LKPD-nya. Dari sini. Yang pertama, ini kan, ini. Jadi ini substitusikan. Ini dari komposisi fungsi kan. Ini masuk ke dalam kalian jawab kira-kira sama dengan hasil yang kalian dari simpel dari sini.
SKPD-nya, boleh kalian foto. Pada saat presentase bisa langsung kita tampilkan lewat proyektor ya, tidak menjelaskan dan tulisannya. Kirim di WA Ibu ya, di WA Ibu aja.
Jadi bisa kalian lihat lagi kalau ada permasalahan di bahan ajar yang sudah ibu kirim melalui WA tadi ya. Ya, Bu. Lagi kalau seandainya ada permasalahan. Kalau tidak bisa juga di situ kalian boleh tanya ke ibu, ya. Permasalahannya di mana? Saya punya boleh langsung tanya ke ibu. Jadi yang ditanya tadi, yang dicari adalah jumlah produksi kertas. Jadi di situ adalah suatu pabrik ya berarti ya? Suatu pabrik mau mencari jumlah produksi kertas yang dihasilkan dari bahan yang tersedia, gitu ya? Dari bahan yang menjadi, yang bahan yang tersedia di situ.
ke depan hasil yang sudah kalian kerjakan dari LKPD, ya. Cek apakah ada yang sudah mengirimkan tugasnya. Baru 2 kelompok yang kumpul ya, kelompok Afifa dan kelompok Repa. Kemudian sudah ada juga yang kumpul kelompok Afifa, kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Ada yang belum kirim? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah semua ya? Oke, baiklah. Kalian sudah menyelesaikan LKPD kalian. Nah, sekarang berarti kita mempresentasikan ya. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan.
KPD. Ibu tawarkan dulu, kira-kira ada kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, boleh. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari setiap kelompok kami. Perkenalan, saya Zara Sastra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Risa sebagai pembaca materi atau penjelasan materi. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, saya Mubibra sebagai pembaca puisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi sebagai anggota. Baiklah, ini saya akan dipersilakan kepada pembaca 1 untuk membaca materi. Nama dari anggota kelompoknya pada tempat yang telah disediakan. 2. Baca dan pahami pertanyaan dari masalah yang disajikan dalam bidang KPD. Kemudian 3. Tanya dan jawabnya. 3. Silakan melakukan diskusi kelompok pada tugas yang disajikan tersebut dan catatlah jawaban kalian pada tempat yang telah disediakan. 4. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, tanyakan kepada guru. 5. Tugas dikerjakan maksimal 40 menit. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan di sini adalah bisa terlihat di depan. Yang pertama, mengenai masalah itu suatu pabrik kertas dengan bahan berdasar kayu dapat memproduksi kertas melalui 2 tahap. Itu poin pertama. Yang kedua, tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi berupa pelepasan kulit kayu. Itu untuk yang diketahui yang pertama. Yang kedua, ada tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X ditambah 2, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan X kuadrat dan X, merupakan bahan dasar kayu dalam 1 ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk satu produksi sebanyak 150 ton, berapakah kertas yang akan dihasilkan dalam 1 ton dengan metode substitusi dan menggunakan komposisi fungsi? Kemudian simpulan hasil yang kalian temukan dari kedua metode tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap produksi pabrik kertas yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di situ ada kayu. Kayu itu berperan sebagai X. Nah, dalam pembuatan kayu itu ada 2 tahap. Yang pertama tahap 1 atau produksi tahap 1. Yang kedua ada produksi tahap 2 dan yang akan menghasilkan hasil produksi berupa kertas. Nah, yang kita ketahui di sini bahwa produksi tahap 1 yang berperan sebagai X adalah 150 ton. Untuk menghasilkan tahap 2 kita harus mencari terlebih dahulu tahap 1-nya. Di sini yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa tahap produksi kertas itu terdiri dari 2 tahap. Hasil produksi dapat
Nah, ini untuk tahap yang pertama. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk tahap kedua, melihat apakah hasil dari kertas tersebut menghasilkan lebih banyak. Nah, di sini ada rumus fungsi pada produksi tahap 2 adalah Gx sama dengan X kuadrat kurang 3X. Nah, karena yang hasil tahap 1 sudah ditemukan yaitu 150, maka kita langsung aja tulis rumusnya. Gx sama dengan X kuadrat dikurang 3X. G 152 sama dengan 152 pangkat 2 dikurang 3 dikali 152. Jadi untuk setiap angka X nya ini kita taruh angka 152. 152 pangkat 2 adalah 23.104 dikurang 3 dikali 152 adalah 456. Jadi hasil dari pengurangannya adalah 22.648. Untuk metode pertama, hasil produksi tahap 2 adalah 22.648 ton bahan jadi kertas. Itu kertas yang kita hasilkan. Selanjutnya kita akan menggunakan metode yang kedua yaitu komposisi fungsi. Nah, di komposisi fungsi ini dapat diselesaikan menggunakan cara yang berbeda sebagai berikut. Diketahui fungsi-fungsi berikut. Di metode komposisi fungsi itu yang pertama adalah substitusikan. Substitusikan berarti masukkan angka, masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, jadi di persamaan 1 ini adalah G fx sama dengan G dikali X ditambah 2. Karena ini tadi ditambahkan, nah tuh, jadi hasilnya adalah X plus 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali X plus 2. Nah, X pangkat 2 itu menghasilkan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Terus min 3 dikali X plus 2 itu menghasilkan min 3X min 6. Terus kita substitusikan menjadi X2 ditambah 4X ditambah 4 dikurang 3X dikurang 6 menghasilkan X kuadrat ditambah X min 2. Itu untuk persamaan 1 ke persamaan 2. Selanjutnya kita masukkan, substitusikan angka 150 ke persamaan 3. Nah, di sini substitusikan bahwa G fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 2. Karena X nya 150, bahwa kita harus masukkan kembali 150 ke angka X atau setiap angka yang memiliki X. Jadi 150 pangkat 2 ditambah 150 dikurang 2. Hasilnya adalah 22.500 ditambah 150 dikurang 2 sama dengan 22.648. Nah, teman-teman, dari hasil yang pertama maupun metode pertama maupun metode kedua ternyata hasil yang sama. Jadi tergantung dari kalian mau pakai metode yang mana yang menurut kalian lebih cepat. Nah, kesimpulan dari kelompok kami bahwa dari penyelesaian permasalahan tersebut terlihat bahwa hasil produksi dengan metode pertama dan metode kedua memiliki hasil yang sama dengan angka 22.648 ton. Nah, di situ kita lihat bahwa nilainya sama, hasilnya sama dengan menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Jadi, untuk nilai G fx merupakan nilai suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi komposisi F dan G dalam X yang dilambangkan dengan G bundaran F. Karena itu, nilai G bundaran F di X maka dapat ditentukan dengan G bundaran F fx sama dengan G fx. Itu saja dari penjelasan kami. Baiklah, itu sekian dan penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Oke, itu penjelasan dari kelompok 5 ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami nomor 1 di sini kami akan menjawab atau menjelaskan hasil jawaban kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan baik saja sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fadil Ardiansyah Putra sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Fadila sebagai pembaca satu. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai Ya, baiklah, di sini akan dijelaskan oleh Putih. Alat dan bahan. 1. Langkah kegiatan. 1. Isilah nama anggota kelompoknya pada tempat yang telah disediakan. 2. Membaca dan memahami pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang tersedia dalam PPT itu. Kemudian kemudian jawabnya. 3. Silakan lakukan diskusi kelompok terhadap tugas yang telah disajikan tersebut dan catatan jawaban kalian pada tempat yang telah disediakan. 4. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, tanyakan kepada guru. 5. Tugas dikerjakan selama maksimal 40 menit. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh Fadil. Permasalahan. Silakan cermati masalah berikut. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu dapat memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi berupa pelepasan kulit kayu. Tahap kedua menggunakan mesin buah yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X plus 2 dan mesin dua mengikuti fungsi Dx sama dengan X. Merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Berapakah kertas yang dihasilkan dalam satuan ton dengan metode substitusi dan menggunakan komposisi fungsi. Kemudian simpulkan hasil yang kalian temukan dari kedua metode tersebut. Ketujuh, tahap-tahap produksi pabrik kertas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, selanjutnya menjawab oleh Budi. Itulah yang pertama, metode substitusi. Diketahui dari permasalahan tadi, tahap 1 Fx sama dengan X ditambah 2. Untuk X sama dengan 150, nilainya dimasukkan. X ditambah 2X. Jadi X nya tadi diketahui 150. Jadi 150 ditambah 2 sama dengan 152. Itu merupakan tahap pertama, yaitu hasilnya 152 ton bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua, Gx sama dengan X kuadrat dikurang 3X. X nya tadi yaitu tahap pertama, hasilnya itu 152. Jadi X nya tadi dimasukkan 152 pangkat 2 dikurang 3 dikali 152. 152 pangkat 2 yaitu 23.104 dikurang 3 dikali 152 sama dengan 456. 23.104 dikurang 456 sama dengan 22.648. Itu merupakan hasil dari bahan jadi kertasnya. Yang kedua, menggunakan metode komposisi fungsi. Diketahui fungsi X sama dengan X ditambah 2 itu merupakan yang persamaan pertama. Yang kedua, G X sama dengan X kedua dikurang 3X merupakan persamaan kedua. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. G buka kurung F X sama dengan G buka kurung X ditambah 2 kurung. Nilai fungsi X dimasukkan ke nilai X. Jadi X
X ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 X ditambah 2 menghasilkan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 itu dari X tambah 2 pangkat 2. Sedangkan yang min 3X dikurang 6 itu dari min 3 dikali X, min 3 ditambah dikali 2 dihasilkan X pangkat 2 itu tetap, yang 4X dikurang min 3 itu hasilnya X, kemudian 4 dikurang min 6 hasilnya min 2, jadi menghasilkan X pangkat 2 ditambah X dikurang 2. Kemudian substitusikan X nilainya yaitu 150 untuk kesamaan 3 yang kita temukan tadi, yaitu X pangkat 2 ditambah X dikurang 2. Nilai X nya dimasukkan 150 pangkat 2 ditambah 150 dikurang 2. 150 pangkat 2 hasilnya yaitu 22.500 ditambah 150 dikurang 2 hasilnya 148. 2250 ditambah 148 hasilnya yaitu 22.648. Kesimpulannya, jumlah produksi tahap pertama dari substitusi itu menghasilkan 2, yaitu 152 ton bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua menghasilkan kertas yang sudah jadi yaitu 22.648. Sedangkan tahap komposisi fungsi ini langsung menghasilkan bahan kertas yang jadi yaitu 22.648. Hasilnya sama menurut saya, menurut kelompok saya. Penyelesaian komposisi fungsi itu lebih cepat caranya dibandingkan dengan metode substitusi. Baiklah, mungkin hanya atas itu penjelasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah 2 yang maju. Kita masih ada waktu. Boleh selanjutnya kelompok Afifah, boleh maju. Kelompok saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Al-Rizki sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Emanda Suryani sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Afifah ini sebagai penyanyi materi. Baiklah, penyampaian materi akan disampaikan oleh saudara Nanda. Saudara Nanda, silakan. Alat dan bahan, alat tulis, langkah-langkah kegiatan. 1. Istilah nama dan anggota kelompoknya pada tempat yang telah disediakan. 2. Baca dan pahami pernyataan dari masalah yang disajikan dalam LKPD berikut. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. 3. Silakan melakukan diskusi kelompok terhadap tugas yang telah disajikan tersebut dan catatlah jawaban kalian pada tempat yang telah disediakan. 4. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, tanyakan kepada guru. 5. Tugas dikerjakan selama maksimal 40 menit. Baiklah, penyampaian dari selanjutnya akan dibacakan oleh Tisha Nabila Fadila. Permasalahan, silakan cermati masalah berikut. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu dapat memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi berupa pelepasan kulit kayu. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X plus 2 dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan X kuadrat dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk satu produksi sebanyak
150 ton, berapakah kertas yang dihasilkan dalam satuan ton dengan metode substitusi dan menggunakan komposisi fungsi? Kemudian, simpulkan hasil yang kalian temukan dari kedua metode tersebut. Setelah penjelasan dan penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pipa. Saudara Pipa, silakan. Oke, baik. Dari masalah yang disampaikan oleh Tisha tadi, kita dapat simpulkan di sana terdapat diketahui ada fx, di mana fx ini sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian dalam satu produksi itu ada 150 ton. Nah, ditanyanya berapa kertas yang dihasilkan dalam satuan ton. Nah, di sini disuruh menggunakan metode substitusi dan juga komposisi fungsi. Nah, yang pertama kita menggunakan metode substitusi, yaitu dengan memasukkan fungsinya. Dapat kita lihat pada tahap yang pertama, di mana rumus fungsi pada produksi tahap 1 fx sama dengan x plus 2. Tentukan jumlahnya. Nah, di mana x-nya tadi 150, fx-nya sama dengan x tambah 2, fx-nya tadi x 150 sama dengan 150 tambah 2, jadi 152. Jadi hasil produksi tahap 1 itu 152 ton bahan kertas setengah jadi. Ini untuk tahap 1. Kemudian pada tahap 2 dalam metode substitusi itu bisa kita lihat di sini ada fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x, di mana g-nya sama dengan 152 tadi didapat dari fungsi fx. Nah, kemudian gx-nya tadi kita masukin jadi g sama dengan 152 dengan fungsi x kuadrat dikurang 3x. X kuadratnya tadi 152 kuadrat dikurang 3x. 3x-nya tadi 152. Maka 152 kuadrat sama dengan 23.104 dan 3 dikali 152 sama dengan 456. Kemudian hasilnya 22.647 ton bahan jadi kertas. Kemudian pada metode yang kedua yaitu komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi ini ada fungsi fx sama seperti tadi, di mana fx sama dengan x tambah 2, kemudian gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Nah, kemudian yang langkah pertama kita substitusikan dulu bersama 1 ke persamaan 2. Didapat gx tambah 2, di mana x tambah 2 kuadrat dikurang 3x tambah 2 menghasilkan x2 ditambah 4x plus 4 dikurang 3x min 6. Jadi hasilnya itu x kuadrat plus x min 2. Kemudian dari hasil tadi kita substitusikan ke 150 ke persamaan 3, di mana gfx sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 2. G-nya tadi 150, kemudian x-nya tadi 150 kita kuadratin, kemudian x-nya lagi 150 dikurang 2. Jadi 150 kuadrat sama dengan 22.500 ditambah 150 kurang 2, jadi 22.648. Maka kesimpulan dari dua metode tadi ada metode substitusi dan juga komposisi fungsi. Nah, menurut kelompok kami metode substitusi ini paling mudah karena paling bisa dicari daripada metode komposisi fungsi. Nah, adapun kesimpulannya dari kelompok kami, jumlah hasil produksi sebesar pada metode 1 tadi kami menghasilkan tahap 1 berjumlah 152 ton, tahap 2 22.647 ton. Kemudian pada metode yang kedua komposisi fungsi menghasilkan 22.648 ton. Nah, itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan sini hasil metode yang pertama dan kedua itu berbeda. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sudah 3 kelompok yang mewakili persentase hasil dari LKPD kita hari ini ya, di mana kelompok 1 dengan menggunakan metode substitusi dan komposisi hasil kertas yang dihasilkan adalah sama ya, sama-sama menghasilkan berjumlah 22.648. Itu kelompok 5 dan kelompok 2 hasilnya adalah sama metode substitusi dan metode
dan metode substitusi hasilnya adalah sama ya. Mungkin di kelompok 4 ada kekeliruan pada saat menjumlahkan atau mengkalikannya. Jadi seharusnya metode 1 substitusi tadi dan metode komposisi fungsi hasilnya adalah sama ya. Nah, jadi kasih tepuk tangan lagi buat kelompok ini. Nah, dari sini kalian sudah mendapatkan hasil dari LKPD kita ya. Jadi LKPD itu sudah selesai, presentasinya sudah selesai, hasilnya sudah didapat. Nah sekarang setelah kalian dapat menyelesaikan LKPD, Ibu akan memberikan post-test atau latihan soal untuk mengukur di mana letak kemampuan kalian lagi di situ. Apakah kalian memang sudah memahami apa yang sudah kalian kerjakan bersama-sama dengan kawan yang diselesaikan secara diskusi ya. Nah sekarang kalian boleh kembali lagi ke tempat duduk yang seperti tadi, tempat duduk masing-masing ya. Kembali lagi ke tempat duduk yang semula. Jadi kalian keluarkan pelatihan kalian. Nah di situ sudah Ibu kirimkan soal latihan melalui WA ya. Nah yang tidak bisa membaca WA ini soal latihannya. Bisa kalian lihat di layar komputer ya. Ada 2 latihan soal di situ. Kalian kerjakan. Latihan 2 soal itu disebut di buku latihan kalian masing-masing ya. Buat soalnya, diketahuinya, kemudian penyelesaiannya. Ini LKPD-nya dikumpulkan sama Ibu. Ini aja itu. Tadi. Tahu. Jadi boy. Campur ini. Ya.
menjumlahkan, mengurankan, mengalihkan, dan berbagi. Karena kalau kita tidak teliti dalam perhitungan, itulah nanti hasilnya akan salah atau keliru.
Yang sudah selesai boleh keluar ini. Sudah semua? Oke. Nah, untuk LKPD dan proses sudah selesai ya. Jadi di sini kita simpulkan dulu apa hasil dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Ya, kita sama-sama menyimpulkan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah komposisi. Jadi apa kesimpulannya pelajaran kita hari ini? Kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan penyelesaian komposisi. Jadi dari hasil pelajaran kita hari ini kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan komposisi. Kita juga dapat apa lagi? Dapat memecahkan masalah tadi. Terus itu kita juga dapat apa tadi? Banyak apa? Komposisi fungsi ini dapat kita jadikan metode dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga dalam pelajaran lain, ya. Bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak manfaat yang kita dapat dari pelajaran komposisi fungsi tersebut ya, Nak, ya. Jadi yang kamu pahami. Nah, untuk proses ini nanti Ibu nilai ya. Jadi pelajaran kita hari ini selesai untuk
masalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan komposisi fungsi. Nah, untuk lebih mengetahui lagi pemahaman kalian, Ibu akan mengirimkan link refleksi ke WA kalian masing-masing. Kalian isi ya. Buka HP-nya. Nah, sudah Ibu kirimkan link refleksi di situ. Kalian jawab apa yang ada di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan di refleksi tersebut. Boleh buka HP-nya. Diisi ya. Di situ ada 5 pertanyaan. Sudah? Sudah diisi? Jadi di situ sudah kalian isi di situ bagaimana pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini. Nah, ya, kita sudah belajar komposisi fungsi, menyelesaikan masalah yang terkait dengan komposisi fungsi. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang komposisi inverse-nya, ya. Jadi minggu depan kalian belajar fungsi inverse komposisi. Jadi di rumah kalian pelajari ya. Kalian pelajari materi yang akan datang tersebut, ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup untuk komposisi fungsi. Tapi sebelum kita tutup, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, ya, untuk lebih mendekatkan atau berwawasan kita kepada tanah air, ya. Kita menyanyikan lagu pada boleh berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu pada negeri. 1, 2, 3. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sampai sini pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.